Saya akan mengangkat satu tema yang saya ambil dari kitab Kolose tentang salah satu tokoh yang bernama Arkipus, ya, dalam Kolose pasal 4 ayat 17. Dan tajuk kita pada saat ini yaitu pesan Paulus kepada Arkipus, selesaikan pelayananmu. Jadi itu tema kita pada kesempatan kali ini, selesaikan pelayananmu. Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, ya, saya bacakan. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Nah, ini salah satu ayat yang kita angkat pada saat ini. Saya baca kembali lagi, Kolose 4 ayat 17. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Surat Paulus kepada jemaat Kolose ditulis Paulus dari dalam penjara, ya. Jadi ada beberapa surat yang ditulis Paulus atau tergolong surat di penjara, ya, yang ditulis dari penjara. Ada Filipi, Kolose, Filemon, dan Efesus, ya. Nah, itu ada beberapa surat yang ditulis dari penjara, dan salah satunya yaitu surat kepada jemaat di Kolose. Nah, pada bagian penutup surat ini, surat Kolose ini, Paulus menyampaikan salam kepada beberapa orang, dan salah satu tokoh, salah satu orang yang mendapat salam daripada Paulus dalam surat Kolose ini yaitu bernama Arkipus, ya, bernama Arkipus. Nah, kita akan lihat arti dari nama Arkipus itu. Arkipus dalam bahasa Yunani atau Arkipos itu memiliki arti tuan dari kuda, ya, pemilik atau pengurus kuda, ya, master of horse, ya. Nah, dalam tradisi gereja ortodoks, ya, nama Arkipus ini masuk dalam daftar himpunan 70 murid yang namanya dirayakan pada tanggal 19 Februari. Jadi gereja ortodoks ini membuat satu daftar nama-nama 70 murid yang di luar dari 12 murid Tuhan Yesus. Ada 70 murid yang mereka buat secara kelompok tersendiri, dan dalam himpunan 70 murid itu nama Arkipus ini masuk, dan pada tanggal 19 Februari dirayakan hari untuk mengingat Arkipus ini. Itu dalam tradisi gereja ortodoks. Nah, kembali lagi kepada pesan singkat dari Paulus kepada Arkipus, ya, dalam Kolose pasal 4 ayat 17 tadi. Saya ulangi, baca kembali, bunyinya begini: supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Jadi itu pesan singkat, pesan penting dari Paulus kepada Arkipus, ya, dalam ayat pokok kita tadi. Nah, di dalam Alkitab nama Arkipus ini tidak terlalu banyak dicatat atau tidak banyak ditulis, ya. Kita tidak terlalu banyak menemukan
nama Arkipus di dalam Alkitab, hanya ada 2 ayat yang mencatat tentang nama ini, yaitu dalam Kolose pasal 4 ayat 17 dan juga dalam Filemon pasal 1 ayat 2. Jadi tidak terlalu banyak referensi atau nama atau ayat yang mencatat tentang Arkipus ini di Alkitab. Kita lanjut ya. Nah, menurut Dave Hagelberg ya, salah seorang teolog, dia berkata bahwa atau menuliskan ya, surat Paulus kepada Filemon ditujukan kepada Filemon, Apfia, dan juga Arkipus. Nah, kalau kita melihat dalam surat Filemon ya, Filemon pasal 1 itu ayat 2, khususnya kepada Arkipus, Paulus berkata begini, teman seperjuangan kita dan kepada jemaat di rumahmu. Jadi, di situ kita belajar bahwa Arkipus ini layak disebut teman seperjuangan kita dan jemaat bertemu di rumahnya. Dalam surat Kolose ini kita melihat bahwa Tuhan memberikan pelayanan kepada Arkipus. Jadi menurut Dave Hagelberg ini Paulus juga menyebut kepada Arkipus ya, ketika dia mengirim surat kepada Filemon, dia berkata bahwa Arkipus ini disebut sebagai teman seperjuangan ya, prajurit Kristus ya, sama-sama berjuang, sama-sama melayani Kristus Tuhan. Nah, dan ini juga membuktikan bahwa Arkipus juga menerima tugas-tugas pelayanan ya. Dia mendapat satu tanggung jawab yang diberikan kepadanya dari Tuhan untuk dia kerjakan, dan dia Paulus mengatakan dia layak disebut sebagai teman seperjuangan dalam pelayanan mereka. Begitu menurut catatan daripada atau apa yang ditulis oleh Dave Hagelberg ini ya dalam catatannya. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, dari kedua ayat yang kita baca tadi yang mencatat tentang Arkipus, tidak dijelaskan secara detail mengenai pelayanan yang dikerjakan oleh Arkipus. Jadi dalam Kolose pasal 4 ayat 17 dan Filemon pasal 1 ayat 2 tidak secara jelas atau secara eksplisit apa pelayanan yang sudah diterima Arkipus itu tidak jelaskan, tetapi yang pasti dia sudah menerima satu tugas tanggung jawab dalam pelayanan. Ya, kalau kita melihat tadi secara arti namanya, dia disebut tuan dari kuda atau pengurus atau pemilik kuda. Ya, mungkin saja dia mengurus bagian-bagian itu ya, transportasi dan lain sebagainya. Tapi itu hanya sedikit spekulasi saja. Kita hanya tidak bisa berspekulasi juga lebih jauh tentang itu. Tetapi yang pasti bahwa tidak secara detail apa pelayanan yang dia sudah kerjakan. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa Arkipus ini saudara dari Filemon, anak dari Filemon, atau ada yang menafsir teman pelayanan dari Filemon yang sama-sama melayani di Kolose atau Laodikia. Itu menurut beberapa tafsiran ya. Tetapi dari 2 ayat dalam Kolose dan Filemon tidak dicatat secara detail apa pekerjaan atau pelayanan dari Arkipus ini. Tetapi kalau kita melihat ya, konteks dekat dari kedua ayat yang mencatat tentang Arkipus ya, di dalam Kolose pasal 4 ayat 17 dan Filemon 1 ayat 2 ada hubungannya dengan jemaat rumah ya.
Nah, ini kita mencoba melihat secara konteks dekat ya. Kita mencoba mencari tahu apa pelayanan Arkipus ini sebenarnya ya. Nah, kita mencoba menggunakan pendekatan melalui konteks, melihat konteks dekat dari beberapa ayat yang menulis tentang Arkipus ya. Nah, kita lihat dalam Kolose pasal 4 ayat 17 ya. Kolose 4 ayat 17. Nah, di situ kan dikatakan bahwa ini adalah pesan Paulus kepada Arkipus ya, supaya dia memperhatikan pelayanan yang dia kerjakan. Nah, kalau kita mundur di ayat yang ke-15 dalam Kolose 4 ayat 15 dikatakan, sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Jadi dalam Kolose pasal 4 ayat 15 itu ada kata jemaat di rumahnya. Nah, kita lihat lagi dalam Filemon ya, pasal 1 ayatnya yang kedua, Filemon ayatnya yang kedua, ya, Filemon hanya satu pasal. Filemon ayatnya yang kedua dikatakan begini, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat rumahmu. Jadi dari dua ayat ini, konteks dekat daripada Kolose pasal 4 ayat 17 dan Filemon 1 ayat 2, yaitu dalam Kolose 4 ayat 15 dan Filemon pasal 1 ayat 2, kita lihat konteks dekat di sana bahwa nama Arkipus ini berkaitan dengan jemaat rumah. Nah, jadi saya mencoba menafsir bahwa kemungkinan pelayan dari Arkipus ini yaitu dia mengambil bagian dalam pelayanan jemaat rumah yang ada pada waktu itu, yang mungkin juga bersama-sama dengan Filemon yang ada di Kolose atau Laodikia pada saat itu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Dari sini saya mencoba melihat bahwa pelayanan yang diterima Arkipus itu pelayanan di jemaat rumah. Nah, perhatikanlah supaya, nah, kembali lagi kepada pesan Paulus berkata begini, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Nah, kita menggarisbawahi kata kau jalankan sepenuhnya. Nah, dalam bahasa Yunani, dalam teks aslinya itu menggunakan kata atau ditulis dengan kata plerois ya, yang berarti memenuhi, melengkapi, dan lain sebagainya. Nah, saya melihat dari beberapa terjemahan dan mengumpulkan dari beberapa terjemahan untuk mengambil kesimpulan ya, apa yang dimaksud dengan kau jalankan sepenuhnya. Nah, dalam terjemahan BIMK menggunakan kata selesaikanlah. Terjemahan FAYH menggunakan kata bersungguh-sungguh. AYT menuliskan menyelesaikan. Terjemahan IMB juga memakai kata selesaikan. Terjemahan FMD atau versi mudah dibaca juga menggunakan kata selesaikan. Nah, ini dari terjemahan Inggris NIT atau New English Translation menggunakan kata complete atau selesai. King James menggunakan kata fulfill yang berarti menuntaskan. Nah, jadi dari beberapa terjemahan ini itu paling banyak dipakai kata selesai, selesaikan. Berarti pesan Paulus kepada Arkipus ini dapat disimpulkan bahwa dia mau mengatakan bahwa supaya Arkipus ini menyelesaikan, menuntaskan pelayanan yang sudah diterima daripada Tuhan. Ya,
Jadi kata kau jalankan sepenuhnya ini artinya bahwa selesaikanlah, tuntaskanlah tugas pelayananmu. Ini yang ingin Paulus katakan, pesan yang dia sampaikan uh, kepada Arkipus melalui surat kepada jemaat di Kolose, dalam Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-17. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa kata selesaikanlah ya, atau tunaikan atau tuntaskanlah pelayananmu. Saudara dikasih oleh Tuhan, setiap pelayanan, setiap karunia, setiap talenta yang kita terima dari Tuhan adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Nah, mari kita kerjakan sampai selesai dengan bersungguh-sungguh ya. Kalau kita melayani pejabat, kita melayani bupati, kita melayani gubernur, kita melayani presiden, kita akan bangga, kita akan merasa terhormat. Apalagi kalau kita melayani Tuhan, ya, yang penguasa di atas segala penguasa, raja di atas segala raja, ya. Tentu itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Nah, seperti pesan Paulus kepada Arkipus, dia mengatakan bahwa selesaikanlah pelayananmu ya. Dia katakan kau jalankan sepenuhnya, artinya bahwa mari kita mengerjakan setiap karunia, setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, selesai, tuntaskan, karena pelayanan adalah sebuah kehormatan. Pelayanan dari Tuhan yang Tuhan berikan adalah sebuah kehormatan. Mari kita selesaikan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikianlah pembahasan kita mengenai topik yang terdapat dalam Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-17 tentang pesan singkat Paulus kepada Arkipus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.